Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Ya, kita akan mulai perkuliahan untuk keempat ya. Kita bahas terkait dengan pencahayaan. Ya, sebelum itu terkait dengan penerangan, ya. Penerangan yang baik ya, ini adalah yang memungkinkan tenaga kerja dapat melihat objek dengan baik, kemudian jelas, ya, dan tanpa upaya-upaya yang dipaksakan atau dengan aktivitas yang di luar aktivitas normal ya untuk melihat orang melihat suatu objek. Kemudian penerangan yang cukup ya dan diatur secara baik ya, ini akan berdampak pada menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan juga minimalkan dalam perbedaan kerja. Nah, sehingga kita perlu membahas untuk bagaimana bisa menciptakan ataupun juga mendesain penerangan yang baik. Ya. Salah satu faktor yang penting adalah faktor pencahayaan. Ya. Bagaimana desain pencahayaan di suatu area, di suatu ruangan, tempat kerja, ya, atau tempat aktivitas di kehidupan sehari-hari. Ya, bicara tentang cahaya, cahaya adalah partikel-partikel yang ringan, berkurang kecil, yang dipancarkan oleh sumbernya ke segala arah, kecepatan yang sangat tinggi, menurut Newton. Kemudian definisi yang lain, menurut asosiasi ya, ataupun juga kesatuan ya, perkumpulan tentang illuminating engineering, mendefinisikan bahwa cahaya adalah energi radiasi yang dapat dievaluasi secara visual atau bagian dari spektrum radiasi elektromagnetik yang dapat dilihat atau ya, visible. Menurut Permen nomor 5 tahun 2018 juga mendefinisikan terkait dengan pencahayaan, yaitu sesuatu yang memberikan terang atau sinar atau yang menerangi, yaitu meliputi pencahayaan alami dan pencahayaan buatan, yang menyebutkan macam-macam pencahayaan. Kemudian dari Permenkes mendefinisikan bahwa ya pencahayaan adalah jumlah penyinaran pada suatu bidang kerja yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efektif. Ya, tadi sudah disinggung ya terkait dengan pengklasifikasian ya, pencahayaan, yaitu ada pencahayaan alami, yaitu sumber pencahayaannya berasal dari sinar matahari, sedangkan untuk pencahayaan buatan adalah pencahayaan yang dihasilkan dari sumber cahaya yang selain pencahayaan atau cahaya alami. Ya, terkait dengan pencahayaan alami, dalam beberapa kondisi sumber pencahayaan alami ini dirasa kurang efektif ya, dibandingkan dengan penggunaan sumber pencahayaan buatan.
karena matahari ya tidak bisa memberikan intensitas cahaya yang tetap ya antara antara jam yang berada dalam satu waktu saja intensitasnya bisa jadi berbeda ya. Misalkan kita bicara tentang pencahayaan saat pagi ya antara jam waktu pagi itu bisa berbeda gitu, intensitasnya ya karena ya banyak faktor yang mempengaruhi cahaya alam ini atau cahaya matahari sehingga ya intensitas yang diberikan juga uh, tidak tetap. Kemudian pencahayaan alami yang cukup pada suatu ruangan ya, memerlukan jendela sebesar 15-20% dari luas lantai. Ya, ini ya sebagai rule of thumb-nya ini 15-20%. Jadi ya, nanti dalam realitanya kondisi lapangannya tentu akan dipengaruhi dari ya, faktor-faktor lingkungan yang lain. Kemudian faktor yang diperhatikan sehingga pencahayaan ini bisa memberikan benefit atau keuntungan yaitu terkait dengan variasi intensitas cahaya matahari. Kemudian distribusi terangan dari cahaya. Kemudian efek dari lokasi, ya, pemantulan cahaya dan juga jarak bangunan. Kemudian ya letak geografis ya dan juga kegunaan gedung. Kemudian pencahayaan buatan. Ya. Contoh pencahayaan buatan berdasarkan SNI 03-6197-2000. Di antaranya itu adalah pencahayaan khusus ya, untuk bidang kedokteran. Kemudian fasilitas olahraga dalam ruangan atau indoor. Kemudian pencahayaan untuk galeri, museum, ya, dan juga monumen. Lalu pencahayaan darurat. Kemudian pencahayaan di bioskop, ya, siaran TV atau presentasi audio visual. Ya, contoh jenis pencahayaan buatan, ya, general lighting, kemudian ya, antara gabungan ya, localized dan juga general lighting, kemudian local lighting, atas lighting. Ya, beberapa istilah dalam bidang pencahayaan. Ya. Ada istilah terkait dengan lumen, ya, yaitu satuan flux cahaya yang dipancarkan dalam satuan uh,
satu apa padatan ya dari sumber dengan intensitas cahaya yang seragam dalam satu kandel. Kemudian lumen itu adalah kesetaraan dari fotometrik ya, dari watt. Kemudian luminer ya, yaitu satuan cahaya ya, terkait dengan ya, sebuah lampu atau beberapa lampu, termasuk rancangan keseluruhan cahaya, penempatan, dan juga perlindungan lampu-lampu. Kemudian lux yaitu satuan metrik ukuran cahaya pada suatu permukaan. Di dalam satu lux setara dengan satu lumen per meter persegi. Kemudian foot candle itu satuan pengukuran iluminasi atau level cahaya pada suatu ya permukaan. Satu foot candle ini setara dengan satu lumen per kaki kuadrat. Kemudian satuan cahaya ya, itu dengan kandela. Kemudian rumus untuk flux cahaya ya, yaitu 4 pi kali intensitas cahaya. Ya, terkait dengan perbedaan antara lux dan lumen. Ya. Terkait dengan lux, ini adalah terkait dengan luas areal ya, pada mana lux ini menyebar 1000 lumens. Kemudian luminance ini adalah karakteristik fisik ya, yang bergantung pada jumlah cahaya yang jatuh pada permukaan objek dan dipantulkan. Untuk luminance sendiri bisa diukur dengan menggunakan fotometer. Kemudian brightness itu rasa sensasi yang timbul akibat memandang benda dari mana cahaya datang dan masuk ke mata. Kemudian untuk reflectance ini terkait dengan perbandingan antara cahaya yang dipantulkan oleh suatu benda yang dinyatakan dalam persen. Ya, dampak dari cahaya yang berlebih untuk cahaya yang berlebih yang diterima oleh mata ini akan menimbulkan glare atau silau. Yang terkait dengan glare sendiri secara definisi adalah ya brightness yang berada dalam jangkauan atau area penglihatan yang menyebabkan kondisi ketidaknyamanan, kemudian gangguan, lalu juga kelelahan pada mata, ya. Dan dapat juga mengganggu penglihatan. Ada 3 jenis glare yang bisa kita bedakan. Ada disability, discomfort, kemudian reflected glare. Untuk disability sendiri
Eh, Penyebabnya adalah terlalu banyak cahaya ya, yang masuk ke mata kita, sehingga menyebabkan kehilangan eh, bagian dari penglihatan. Ya, contohnya eh, dalam kondisi menghindari kendaraan di malam hari, ya. Kemudian ada lampu dari kendaraan yang di depannya, ya, yang berlawanan arah, kemudian memberikan lampu yang sangat terang, maka mata kita ya, atau kita akan mengalami ketidakmampuan ya, untuk melihat yang ada di depan ya, karena cahaya yang masuk ke mata kita itu sangat banyak. Kemudian di kanker layar ini biasanya dialami oleh para tenaga kerja yang bekerja di siang hari, lalu kemudian yang menghadap ke jendela, ya, aktivitas pekerjaannya, ataupun juga ketika seseorang melihat lampu pada malam hari. Ini disebabkan juga karena lama dari pemaparan cahaya. Kemudian reflected glare yang disebabkan oleh pantulan cahaya ya, yang mengenai mata. Dan pantulan cahaya ini berasal dari benda yang mengkilap kemudian berada dalam bidang penglihatan kita. Oke, dampak dari kesilauan atau glare ya, pertama itu kelelahan pada mata. Kemudian juga kerusakan pada mata, kemudian ketidakmampuan untuk melihat ya, ya bisa dalam jangka panjang ya, ataupun juga pada saat cahaya yang terpapar itu sangat sangat banyak. Kemudian ketidaknyamanan dalam bekerja ya. Ya, kalau kita ya misalkan contohnya laptop gitu ya, kita sedang memakai laptop kemudian berada di outdoor ya, kemudian ya kondisi laptopnya layarnya belum anti glare, maka akan ada pantulan cahaya dari lingkungan ya, baik cahaya langsung dari matahari ataupun juga cahaya dari ya, pantulan cahaya matahari yang berasal dari benda-benda di sekitar. Ya tentu kita akan kesulitan untuk melihat layar monitor laptop ya. Sehingga atau handphone gitu ya. Handphone juga biasanya fitur anti glare itu menjadi salah satu yang di diperhitungkan gitu ya. Atau yang menjadi salah satu keunggulan dalam fitur uh, handphone. Ya. Karena untuk memberikan kenyamanan ketika melihat layar handphone atau layar laptop, nah, ketidaknyamanan ya tentu akan mengurangi produktivitas ya dalam menggunakan alat atau gadget. Kemudian kecelakaan kerja, ya tentu di industri, ya, di pabrik, ya, uh, kilau atau glare ini juga bisa berdampak ya.
pada kesehatan operator ataupun ketika melakukan aktivitas pekerjaan, maka kondisi silo ini juga perlu didesain ya, perlu dirancang ya, bagaimana area kerja tidak memberikan potensi untuk alat ataupun juga mesin yang digunakan ataupun juga di lingkungan kerja tersebut meminimalis ya, efek dari silo ya, atau gelar. Kemudian dampak dari pencahayaan yang kurang itu diantaranya ya bisa mengakibatkan gangguan ya, pandangan double ya, karena kondisi kelelahan penglihatan ya, kelelahan visual mata kita ya, ini juga disebabkan karena ketegangan yang intensif dari mata ya. Karena ketika cahaya kurang tentu mata kita akan berusaha untuk menerima gitu ya, ataupun juga membuka ya, supaya sumber cahaya, pantulan cahaya ataupun cahaya yang ada di lingkungan itu bisa masuk ke mata kita. Ketika kondisi pencahayaan yang kurang, ya tentu intensitas yang digunakan dengan dalam jangka waktu yang lama ini akan menyebabkan kelelahan. Kemudian ya dalam kondisi kelelahan visual ini bisa mengakibatkan gangguan atau mata yang berair atau merah ya, pada konjungtiva. Kemudian pada penglihatan ya, pandangan kita akan mengakibatkan pandangan yang ganda ya, double. Kemudian sakit kepala karena ketegangan dari mata kita ya berusaha untuk bisa mendapatkan atau menerima cahaya di lingkungan. Kemudian menurunnya kekuatan akomodasi dari mata, lalu juga menurunnya ketajaman visual, kepekaan terhadap kontras, dan juga dalam memproses ya stimulasi ya, sehingga mempengaruhi dalam persepsi informasi ataupun data dari visual yang diterima oleh mata kita. Ya, di Indonesia ada beberapa regulasi dan standar pencahayaan dari Permenaker 5 terkait dengan K3L, kemudian Permenkes, lalu juga dari standar nasional Indonesia nomor 03 67 2000. Nah, berikut adalah Permenaker nomor 5 tahun 2018 ya, untuk area-area yang ada dalam keterangan ini. Ini adalah nominal lux ya, yang direkomendasikan. Misalkan untuk penerangan darurat ya, itu adalah 5.
lux, kemudian untuk halaman dan jalan 20 lux. Lalu pekerjaan-pekerjaan dalam manufaktur gitu ya, ataupun juga ya misalnya perakitan, assembly, ya. Lalu juga pekerjaan-pekerjaan yang memang butuh ketelitian tinggi, maka nilai luxnya juga akan berpengaruh ya. Contohnya misalkan untuk pekerjaan yang membedakan barang halus ya, dengan kontras yang sedang ya, kemudian intensitas waktunya lama, misalkan pemasangan ya, lalu juga pekerjaan ya, kemudian pemeriksaan ya, kemudian menjahit ya dengan warna-warna tua ya, di angka 500 sampai 1000 lux. Kemudian di Permenkes nomor 70, misalkan di lorong ya, yang tidak ada pekerja, maka nilai luxnya 20. Ya, sampai pada ruang P3K, ruang untuk memberikan perawatan medis ya, kemudian area penanganan pengiriman kemasan. Kemudian di Permenkes untuk ruangan, ruang kerja, ruang gambar, ruang rapat. Ini ada beberapa rekomendasi minimal pencahayaan. Ya, ini adalah standar dari SNI untuk ruangan. Ya, berikutnya untuk pengukuran intensitas pencahayaan. Dibagi ke dalam pengukuran penerangan setempat, ya, yaitu penerangan di tempat objek kerja, yang misalkan di meja kerja ataupun di bagian peralatan tertentu. Ya. Kemudian penerangan umum, ini untuk pengukuran di seluruh area tempat kerja. Ya, alat-alat yang bisa digunakan ya ketika kita ingin melakukan pengukuran penerangan atau pencahayaan di suatu area atau tempat. Ya, ya meteran ini untuk ya, karena nanti akan kita bagi ya, misalkan untuk area kita bagi per meternya, ya. Lalu juga ada uh, lux meter atau light meter. Ya, untuk
beberapa tata cara yang dilakukan untuk mengukur cahaya, yaitu menunjukkan luxmeter yang telah dikalibrasi sensornya. Jadi sebelum sebelum mengukur, ya, maka luxmeter bisa dikalibrasi terlebih dahulu. Kemudian setelah dikalibrasi, yang berikutnya adalah dibawa ke tempat titik pengukuran, ya, baik untuk setempat ataupun umum. Kemudian dilihat, ya, hasil pengukurannya dengan nilai atau angka yang stabil, ya, karena cukup sensitif biasanya angka yang ditampilkan, ya, tapi biasanya akan ada angka yang cenderung stabil, itu yang bisa dijadikan sebagai uh, nominal, ya, nominal untuk pengukuran. Kemudian dicatat, ya, pada lembar hasil pencatatan, ya. Kemudian dimatikan untuk luxmeter. Ya, persyaratan pengukuran, ya, pintu ruangan dalam keadaan juga sesuai dengan kondisi tempat pekerjaan. Kemudian lampu ruangan dinyalakan sesuai dengan kondisi ketika pekerjaan itu dilakukan. Ya, secara detail, ya. Ya, ini cara untuk mengkalibrasi, ya. Pengukuran, tutup fotosel, ya. Kemudian memastikan bahwa jarum atau display menunjukkan angka 0. Kemudian sebelum pembacaan, ya, pindahkan penutup, ya. Kemudian dibiarkan sel terpapar cahaya selama 5 menit. Kemudian untuk bidang horizontal, ya, ini dilakukan pengukuran setinggi 0,85 meter, kurang lebih di atas lantai. Kemudian kalau untuk pengukuran di tangga atau koridor, maka diletakkan di lantai atau injakan kaki. Kemudian untuk bidang vertikal, ya, atau yang miring, gitu, ya, maka dilakukan pembacaannya pada bidang yang relevan. Oke, kemudian untuk sumber cahaya yang lampunya adalah lampu TL atau lampu merkuri, kemudian ini perlu dilakukan, ya, untuk pembacaannya sedikit paling sedikit, ya, 5 menit setelah lampu itu menyala. Nah, untuk lampu TL atau lampu merkuri. Kemudian untuk orang yang mengukur, ya, atau surveyor, ini menggunakan, rekomendasinya adalah warna yang gelap, ya, untuk mencegah pantulan cahaya dari pakaian surveyor. Kemudian posisi dari perabot, ya, kemudian juga penghuni di ruangan, ya, misalnya area kita yang ukur, maka dalam kondisi yang nyata, yang real, yang normal. Oke, kemudian untuk ruangan, ya, yang cahaya alami dan buatan, ya, maka pengukurannya bisa melakukan beberapa langkah nomor 9 ini. Ya, untuk pantulan, cara untuk hitung pantulan, ya, ini hadapkan fotosel, ya, dari luxmeter itu pada dinding atau meja, ya.
Kemudian fotosel diangkat perlahan menjauh hingga uh, angka atau jarum itu bisa tetap atau stabil. Kemudian mengukur intensitas cahaya lokal. Ya, untuk nilai pantulan yang dianjurkan untuk langit-langit ya, udah 80-90%, kemudian dinding 40-60%, lalu meja, kursi, dan mesin antara 25-45%, lantai 20%. Ya, untuk pengukuran penerangan setempat, misalkan ya diukur untuk misalkan ada daerah kerja gitu ya, maka pengukurannya ya pada masing-masing area meja tersebut. Untuk pengukuran penerangan umum ya, ada beberapa ya pembagian ya, untuk pembagian uh, dalam mengukur penerangan umum ya, ya dengan kondisi atau cara pengukuran seperti ini ya, titik potong dari horizontal ya, panjang dan lebar ruangan pada setiap jarak tertentu setinggi 1 meter dari lantai. Nah, ini berdasarkan dari luas ruangan ya. Misalkan luas ruangannya kurang dari 10 meter persegi, maka titik potong garis horizontal ya, panjang dan lebar ruangan itu adalah setiap 1 meter. Kemudian untuk luas ruangan antara 10 sampai 100 meter, ya, jaraknya setiap 3 meter. Lebih dari 100 meter, jaraknya 6 meter. Oke, ini ya, contohnya pembagian ya dalam pengukuran. Ya, satu contoh form pencatatan ya, pengukuran pencahayaan di penerangan di suatu daerah atau area. Ya. Beberapa faktor yang mempengaruhi pencahayaan yaitu ukuran ruangan, ya. Kemudian kontras ya, perbedaan antara kecerahan benda dengan kecerahan dari permukaan di sekitarnya. Tentu dengan semakin besar kontras, ya, maka akan membantu mata kita untuk melihat objek atau benda tersebut. Ya. Kemudian luminansi ini juga berpengaruh. Jika luminansi yang terlalu besar akan menimbulkan kesilauan ya, atau efek silau ya. Lalu ketajaman penglihatan atau kemampuan mata dari masing-masing individu, ya, masing-masing operator itu juga akan mempengaruhi dalam proses penglihatan suatu objek. Oke, mungkin itu ya. Ada yang ditanyakan atau didiskusikan?
Oke, ada yang ditanyakan? Kalau ya sambil ya, saya presensi dulu ya. Dea Novita